Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin Allahumma amin. Nah, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Alhamdulillah sudah di halaman 17. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Ini kita lihat matan dulu dikit. Wa ana as'alullahal karimal mannan. Dan bermula saya meminta kepada Allah yang maha dermawan, al-mannan, lagi yang maha banyak memberi. Akan apa saya minta? Ayya'ummal intifa'u bihi, akan bahwa meratalah oleh bermanfaat dengannya syarah, lil khassati, akan orang yang khas, wal ammati, dan orang yang umum, minal ikhwan, dari para saudara-saudara. Wa ayyuskinani bihil firdausa. Ini masih saya minta kepada Allah bahwa menempatkan ianya Allah akan saya bihi, dengan sebabnya syarah, al firdausa, akan surga firdaus, fi daril aman, dalam negeri penuh keamanan. Kenapa saya meminta kepada Allah? Innahu akramu karimin, karena sesungguhnya Allah itu yang paling dermawannya orang yang dermawan, wa arhamu rahimen, dan yang paling penyayangnya dari yang penyayang. Nah, itu matannya. Baru kita bahas tentang hasyiahnya. Nah, ini langsung wa qauluhu al-karim. Untuk pertama, tafadhal kita persilakan Ustaz Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa qawluhu al-karima minal karmi. Dan bermula ucapannya syarih lafaz al-karima itu diambil dari al-karmi, karmi masdar. Wa huwa i'ta'u. Wa huwa i'ta'u ma yang bagi liman yang bagi ala wajhin yang bagi. Ianya karmi itu memberinya mak yang pantas ianya mak untuk orang yang pantas ianya orang, atas jalan yang pantas ianya jalan. La li gordin wa ilatin, tidak untuk tujuan dan alasan. Wa qawluhu al-mannani minal minnah, dan bermula ucapannya syarih lafaz al-mannan itu dari lafaz al-minnah. Wa hiya ni'matu mutlaqan au biqaidi kauniha saqilatun mubtada'atun min ghairi maqabila yujibuha. Dan ianya minnah itu nikmat hal mutlak, atau dengan ikatan adanya nikmat itu berat, yang dimulai min ghairi maqabila, dari ketiadaan menerima, yang mewajibkan ianya Allah hak padanya nikmat. Fa ni'matuhu ta'ala mim mahdi fadlihi id la yajibu alaihi li ahadin syai'un. Maka bermula nikmatnya Allah Ta'ala itu dari mulus, itu dari murninya, lalu keutamaannya Allah,
karena orang wajib, karena tidak wajib atasnya Allah untuk seseorang oleh sesuatu. Khilafan li ja'mil mu'tazilati biwujubil as-sahhi alaihi. Karena membedakan untuk prasangka kaum Mu'tazilah dengan mewajibkannya sah nikmat alaihi padanya ahad, padanya Allah Ta'ala. Khilafan li ja'mil mu'tazilati biwujubil as-sahhi alaihi ta'ala anzalika, karena membedakan dengan prasangka kaum Mu'tazilah dengan wajibnya sah atas ahad, atas Allah Ta'ala, Allah dari demikian memberi nikmat. Oke, nuktah Ustaz. Titik Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu al-karima minal karomi. Karomi. Masdar dari karoma yakrumu karom. Pakai harokat ra. Ya. Karmon. Kalau macam-macam sih artinya, ada juga artinya anggur. Ya kan? Jadi ini karom artinya jud, dermawan. Karom. Pakai harokat ra Ustaz ya. Wa qawluhu al-karima minal karomi. Jadi karim diambil dari masdar karam. Wahwa, dan dianya karam. Itu i'ta'u ma yambaghi lima yambaghi ala wajhin yambaghi. Memberikan sesuatu yang pantas ia sesuatu bagi orang yang pantas ia di atas cara atau jalan yang pantas ia. Nah, ini arti karam bahasa kita dermawan ya. Tapi lebih dari dermawan. Memberi sesuatu yang pantas untuk orang yang pantas dengan cara yang pantas. Harus ada tiga-tiganya. Ada yang kita berikan pantas, orangnya pantas, cuma cara memberikannya kadang nggak pantas, bukan karim. Nah, pokoknya harus tiga kait ini. Sesuatu itu pantas, yang menerima juga pantas, caranya juga perlu diperhatikan. La li ghardin wa illatin. Bukan diberikan karena tujuan tertentu atau karena alasan tertentu. Nah, jadi berarti karim itu yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa embel-embel. Benar-benar memberikan. Murni. Karim. Wa qawluhu al-mannana minal mannati. Mannah. Bukan minnah. Karena mannah dan minnah beda nanti. Kalau minnah itu menyebut-nyebut pemberian. Kalau mannah itu sendiri artinya nikmat. Dan bermula ucapannya syarih al-mannan itu diambil dari kata mannah. Wahya, dan dianya mannah itu an-ni'matu mutlakan. Itu nikmat hal kana nama secara mutlak. Mannah nikmat, mannan yang sangat banyak memberikan nikmat. Ya, amsilah mubalaghah kan mannan. Itu. Au biqaidi kauniha saqilatan mubtadi'atan. Mubtadi'ah min ghairi muqabilin yujibuha. Dan bermula dianya manah itu nikmat secara mutlak atau dengan kait, dengan ketentuan keadaannya nikmat itu berat, lagi yang bermula ianya nikmat dari ketiadaan muqabil, ketiadaan balasan, yujibu yang wajibkan ianya muqabil, ha akannya nikmat. Jadi manah di sini artinya dua, yang pertama nikmat secara umum atau ada ketentuannya, nikmat yang besar. Di mana nikmat itu bersumber dari seseorang, dia memberikan kepada yang lain bukan karena untuk membalas sesuatu. Dengan kait keadaannya nikmat itu saqilah, besar, berat maksudnya besar, yang mulai ianya nikmat, ini kita jadikan khobar juga boleh. Dengan kait keadaannya nikmat itu besar, itu mubtadaah juga boleh. Itu dimulaikan akan ianya nikmat dari ketiadaan balasan. Bukan karena membalas, yang mewajibkan ianya mukabil hak akannya nikmat. Memberikan nikmat, memberikan sesuatu kepada orang bukan dalam rangka membalas kebaikannya. Itu namanya mannan. Nah, atau mannah. Itulah nikmat Allah. Allah memberikan sesuatu kepada kita, maksudnya bukan karena membalas dari kebaikan kita. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa kan.
Maka beliau berkesimpulan, fa ni'matuhu ta'ala mim mahdi fadlih. Maka bermula nikmatnya Allah, karena Allah itu al-mannan, maka bermula nikmatnya Allah Ta'ala itu mim mahdi, dari semata-mata, dari kemurnian fadlihi, karunia Allah. Allah memberikan, nggak ada siapapun yang memaksanya. Ya. Maka bermula nikmatnya Allah Ta'ala itu mim mahdi, itu murni dari karunia-Nya Allah. Kenapa murni dari karunia Allah? Idla yajibu alaihi, karena tidak wajib kepadanya Allah li ahadin, bagi siapapun, syai'un, oleh sesuatu. Allah tidak wajib melakukan apapun. Cuma ketika Allah berjanji, Allah tidak akan menyalahi janji. Kalau Allah sudah berjanji untuk memberikan pahala kepada orang muttaqin, Allah pasti akan melakukannya. Bukan karena wajib, itu karena memang janji Allah sendiri. Khilafan li za'mil mu'tadilati biwujubil aslahi alaih. Ini aslah ini, bukan asah. Ada kitab, ada yang punya kitab? Coba lihat di kitab. Asahi apa aslahi? Bentar. As-Sahih, Ustaz. Asahi di kitab Ustaz? Ya. Ada yang kitab lain? As-Sahih. Aslahi. Nah, kan ada yang aslahi? Ada yang punya kitab tulisannya aslahi? Enggak ada, Ustaz. Ustaz Irwan, di kitab Ustaz Irwan apa? Aslahi. Aslahi, pakai lam. Wujubil aslahi. Oke. Khilafan li za'mil mu'tadilah, khilaf. Aqulu qaulan khilafan. Khilaf menyalahi bagi pengakuan Mu'tazilah atau bagi anggapan Mu'tazilah. Apa anggapan Mu'tazilah? Biwujubil aslahi alaih, dengan wajib melakukan yang terbaik di atasnya Allah. Jadi kalau kita baca kitab usul, dalam usul ada pembahasan bahwa Mu'tazilah itu berkeyakinan Allah wajib melakukan sesuatu yang terbaik untuk hamba. Aslah. Jadi makanya bukan asah tapi aslah. Nah itu. Ini koma. Sampai di sini koma, baru ta'alallahu anzalik. Maha suci Allah. Maha tinggilah Allah anzalik dari demikian. Allah nggak mungkin demikian. Nggak ada siapapun yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik dulu. Ya. Apa kira-kira yang perlu kita bahas? Mahdin itu apa, Ustaz? Min mahdin. Murni, khusus, semata-mata kalau bahasa saya. Maka bermula nikmat Allah Ta'ala itu sabit dari semata-mata karunia-Nya. Nggak ada alasan lain. Allah memberikan nikmat kepada hambanya bukan karena melihat perilaku hamba. Nah, karena karunia Allah atau nikmat Allah terhadap orang jahat juga Allah berikan. Orang kafir, orang siapapun Allah berikan. Kalau hanya melihat kesalehannya, sungguhnya orang-orang yang tidak soleh nggak dapat apa-apa. Muqabilin munsharif ya Ustaz ya dibuatnya ya. Muqabil ini lawan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang karena sesuatu yang dia lakukan, itu muqabil sebagai balasan. Dari ketiadaan membalas, yang mewajibkan ianya membalas akannya nikmat. Itu muqabil syai', kayak kita membelikan barang kan. Muqabil barang itu harga, gitu seolah-olah. Jadi kalau Mu'tazilah beranggap Allah itu wajib membalas gitu ya. Melakukan yang terbaik. Artinya begini, apapun, emang entar kalau kita kaji lebih mendalam rada mirip-mirip. Apapun yang Allah lakukan itu pasti yang terbaik. Walaupun secara zahir nanti enggak baik. Ketika Allah memberikan kita musibah kan. Itu yang terbaik sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam. Mungkin karena Allah pengen mengingatkan kita kalau enggak diberikan apa-apa, kita jadi lemah gitu, enggak semangat kan. Makin banyak ujian dalam hidup kan makin kuat seseorang. Berarti aslah juga nanti. Terbaik juga untuk kita hamba. Mas secara zahir
Ya, nggak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kecuali Allah mewajibkan sesuatu terhadap dirinya. Kalau aman lanjut. Siapa lagi? Langsung Ustadz Fahri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ma'khuzun minal manni allazi huwa ta'addadu ni'ami wa huwa minallahi hasanun ya. Sebentar, tadi kebalik. Tadi benar minnah, Ustadz, bukan. Maksud saya begini. Tadi benar minnah. Yang di sini yang manni, oke ya? Ralat ya. Oke. Ya. Tadi udah benar Ustadz Mustari. Minal minnati. Ini minal manni, biar beda. Itu udah benar tadi. Minnah bukan mannah, ralat. Lanjut. Waqila ma'khuzun minal manni, gitu berarti ya? Ya. Minal manni allazi huwa ta'dadul ni'ami wa huwa minallahi hasunah, apa nih? Ya, hasanun. Wa huwa minallahi hasanu liyazakkara ibadahu ni'amahu alaihim fayuti'uhu wa min ghairihi mazmumun liqaulihi ta'ala la tabtilu sadaqatakum bil manni wal adza wa istasna min zalika an-nabiyyi min zalika an-nabiyyu wal walidu wasyaikhu fayajuzu lahum al-mannu. Oke, titik Ustaz. Masya Allah, ya kan? Waqila, dan dikatakan orang makhuzun minal mannil ladzi huwa ta'dadun ni'am. Dan dikatakan orang dianya manan itu diambil dari manni. Manni alladzi yang dianya manni itu ta'dadun ni'am, menghitung-hitung nikmat atau menyebut-nyebut nikmat. Jadi kalau manan di sini diambil dari manni, berarti manan yang suka menghitung-hitung nikmat. Menghitung-hitung, saya sudah sangat banyak memberikan nikmat kepadamu, memberi ini, memberi itu, segala macam. Nah, suka menyebut-nyebut nikmatnya. Ta'dad. Ta'dad masdar dari addada yu'addidu. Ta'did, ta'dad. Takrir, takrar. Wahwa minallahi hasanun, dan dianya ta'dadun ni'am. Dianya menyebut-nyebut nikmat dari Allah itu bagus. Kenapa bagus? Liyuzakkira ibadahu ni'amahu alaihim. Supaya mengingatkan dianya Allah akan hamba-hambanya, akan nikmat-nikmatnya Allah terhadap mereka. Fayuti'uhu, maka mereka akan taat kepadanya Allah. Bagus kalau Allah menyebut betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita sadar dan taat. Nah, karena manusia itu abdul ihsan, hamba dari kebaikan. Setiap orang yang berbuat baik kepada kita, kita biasanya akan terikat dengannya. Itu nih, manusia itu abdul ihsan. Nah, kalau pengen menarik hati seseorang, berbuat baiklah kepadanya. Itu. Makanya Allah menghitung-hitung nikmat itu kalau untuk Allah bagus, supaya Allah mengingatkan hambanya akan nikmatnya kepada mereka, maka mereka pun patuh kepada Allah. Wa min ghairihi madhmumun. Dan dianya menyebut-nyebut nikmat dari selain Allah itu tercela. Kalau kita manusia suka menolong orang, nggak boleh menyebut-nyebut kebaikan. Tercela. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan akan sedekah-sedekah kalian. Membatalkan maksudnya membatalkan pahala. Kita terlanjur menolong banyak orang. Tapi jangan kita batalkan pahala dengan menyebut-nyebutnya. La tubtilu. Janganlah kalian membatalkan akan sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan dengan menyakiti. Wastusna min dzalikan nabiyyu wal walidu wasyaikhu. Diistisna dari demikian tidak boleh menyebut nikmat. Akan siapa diistisnakan? Akan nabi wal walidu, orang tua, dan akan guru. Nabi, orang tua, guru boleh. Seorang orang tua menyebutkan kepada anaknya, ayah telah menyekolahkan kamu, mengantarkan kamu ke pesantren, segala macam. Kamu masih bandel aja kan? Itu kan menyebut-nyebut nikmat, boleh. Dengan tujuan supaya anaknya taat. Begitu juga seorang guru. Diistisnakan dari demikian akan nabi, orang tua, dan guru.
fayajuzu lahumul mannu, maka boleh bagi mereka oleh mannu, menyebut-nyebut pemberiannya atau nikmatnya. Allahu a'lam. Titik dulu. Tapi untuk tahdisul amal boleh, Bro ya. Gimana? Tahdisul amal tuh boleh dengan menyebut-nyebut. Tujuannya untuk Yang lain juga giroh untuk bersedekah. ya menginformasikan lah. Itu mengajak namanya ya kan? Bukan menyebut ya. Mengajak. Mengajak beramal untuk pembangunan masjid misalkan. Ini saya sudah ikut membantu kan. Satu truk semen, ada yang lain yang mau ikutan, ya nggak apa-apa. Lagian itu yang kita berikan juga bukan kepada per orang, misalkan kepada biasanya apa namanya kemaslahatan ya, kepada umum, nggak apa-apa. Karena kalau kepada seseorang kita sudah membantu seseorang, kita sudah membantu seseorang, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, kadang orang itu malu kan, nah itu masalahnya. Tapi kalau untuk masjid kan nggak malu masjid. Gimana Ustaz? Kalau pemerintah misalnya Pak Bupati ini nyebut sekian-sekian kepada rakyatnya tetap boleh ya? Nggak apa-apa, itu kan laporan keuangan, kan harus transparan. Itu supaya pilih lagi tuh. Ada laporannya. Kalau instansi biasanya harus jelas, biar nggak ada tuhmah kan, tuduhan KKN dan sebagainya. Ada lagi yang bertanya tentang kalimat, tentang apa i'rab? Berarti mani ini dua asal katanya Ustaz ya, minnah dengan mani. Mannah, ya. Mannah ya. Mannah Kalau kita baca mani. minnah kasrah dia nikmat artinya, atau ihsan dalam kamus ya, berbuat baik. Kalau kita baca manni artinya menyebut-nyebut nikmat, menyebut-nyebut pemberian ya. Jadi yang bagus minnah Ustaz ya. Lanjut Ustaz Ahmad boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaluhu ayya umma al-masdarul munsabik min an wal fi'lu maf'ulun tsani li as'ala. Wa qaluhu al-intifa'u marfu'un 'alal fa'iliyah. Wa qaluhu lil khassah al-lam zaidah wa ma ba'daha mansubun 'alal maf'uliyah wa yahtamilu an yakuna fa'ilul fi'li dhamiran ya'udu 'ala Allah wal intifa'u mansubun bi isqatil khafid ay as'alu ayya ummallahu bil intifa'i bisyarhil madhkuri al khasah wal 'amah. Nuqtah. Ya. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana as'alullah, dan bermula saya minta kepada Allah yang karim lagi yang manan, bahwa ratalah oleh manfaat dengan nyasyarah. Akan siapa rata? Akan orang yang khusus dan orang yang am. Jadi al-intifa'u yang pertama fa'il ya umma. Maf'ul ya umma lil khassah, lam ziyadah, khassata asalnya ya. Atau boleh juga ya ummu fa'ilnya mustatir, kembali kepada Allah, bahwa meratakan ianya Allah. Bil ini di sini nanti mansub dengan nazak khafat, ayya umma bil intifa'i bihi lil khassati wal am, bahwa meratakan ianya Allah dengan manfaat dengan syarah akan orang yang khusus dan am. Ini sepintas dulu begitu. Kita baca syarah. Ini wa qauluhu ayya umma al masdarul munsabiku min an wal fi'li maf'ulun sanin li as'ala. Bermula ucapan syarah ayya umma itu bermula masdar yang terbuat ianya masdar dari an dan fi'il, itu maf'ul yang kedua bagi as'ala. Nah, jadi an bersama fi'il ya umma ta'wil kepada masdar pada mahal nasab maf'ul as'al, maf'ul kedua. Aku minta akan Allah akan bahwa, ya kan? Itu maksudnya. Wa qauluhul intifa'u marfu'un 'alal fa'iliyah, bermula ucapan syarah al-intifa' itu dirafa'kan sebagai fa'il. Fa'il ya umma. Wa qauluhu lil khassati, bermula ucapannya syarah lil khassati itu allamu zaidatun.
Bermula lam itu zaidah, wa ma ba'daha mansubun alal maf'uliyah. Bermula sesudahnya lam itu mansub sebagai maf'ul, maf'ul ya ummah. Meratalah oleh manfaat akan orang khusus dan orang am. Wa yahtamilu ayyakuna fa'ilul fi'li dhamiran, dan mungkinlah bahwa adalah fa'ilnya fi'il ya ummah, bahwa adalah fa'ilnya fi'il itu dhamiran, ya'udu yang kembali ianya dhamir kepada Allah. Nah, jadi kalau fa'il ya ummah dhamir kembali kepada Allah, intifa'u bagaimana cara baca? Wal intifa'u mansubun bi iskatil khafid. Bermula intifa yang tadinya marfu itu jadi mansub dengan digugurkan huruf khafid. Artinya as'alu ayya ummallahu bil intifa'i bisyarhil madhkuril khassata wal ammata. Artinya aku minta akan bahwa meratakan oleh Allah dengan mendapatkan manfaat dengan syarah yang disebut akan kepada siapa? Umum manfaat akan orang yang khusus dan orang yang umum. Dikit lagi wafil kamus, di dalam kamus tertulis yuqalu dikatakan orang ammahum bil atiyah, meratakan ia akan mereka bil atiyah dengan pemberian. Makanya beliau menambahkan bil intifa. Titik dulu. Ini beliau mengajarkan cara membaca, jadi bebas ini karena kita nggak ada harokatnya, bebas. Nah. Berarti al-khasata itu binazil khafid ya. Nah, bukan intifa nada khafid. Kalau khaswata itu maf'ul. Cuma huruf jarnya ziyadah. Khaswata wal ammata, cuma ditulis lil khaswati wal ammati ya. Aman? Tapi kalau untuk disarah itu khasata wal amata jadi maf'ul, jadi ya ummah ya. Ya, ini takdir makna. Karena kata beliau lam yang ada pada khasah dan ammah ziyadah, berarti khasata dan ammata kalau ditakwil maknanya jadi khasata ammata. Tidak lagi kita baca khasati ammati karena lamnya sudah dihilangkan. Kan begitu? Aman itu nggak ada pembahasan apa namanya, belum dianggap muskil. Lanjut Ustaz Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bil khassati huna al muntahuna wal mutawassituna bil ammati al mubtadi'una. Qawluhu al firdausu fi daril amani hiyal jannatu wa hiya mustamilatun ala sab'i jinanin afdaluha wa awsatuha al-firdausa wal jannatul ma'wa wa jannatul khuld wa jannatun na'imi wa jannatu adn wa darus salami wa darul jalali wa ila ma dzukira zahaba ibnu Abbasin wakila arba'un warajahahu jama'atun liqaulihi ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan summa qala wa min dunihima jannatan. Oke, titik Ustaz ya. Masya Allah. Nah, wal muradu bil khassati huna al muntahun. Bermula yang dimaksud dengan orang yang khusus di sini itu muntahun. Muntahun bahasa kita mungkin madrasah aliyah kali ya. Wal mutawassitun dan sanawiyah pertengahan kan. Wabil ammati dan bermula yang dimaksud dengan ammah itu mubtadi'un. Ini kayak kita ini. Jadi kata Syekh Ana pengarang kitab Fathul Mu'in berharap kitab ini bermanfaat kepada orang yang sudah tinggi sebagai rujukan kan. Orang yang pertengahan atau untuk santri umum seperti kita yang baru belajar ya dapat mengambil manfaat dari kitab. Qauluhu al-firdausa fi daril aman hiyal jannah. Bermula ucapan syarih al-firdausa fi daril aman huwa dianya firdaus itu maksudnya surga. Dalam surga firdaus di negeri penuh keamanan. Wahia mustamilatun ala sab'i jinanen dan dianya firdaus itu yang melengkapi ia di atas 7 surga.
Nah, jadi mungkin nggak tahu kita nggak bisa membayangkan surga mungkin di satu tempat ya. Kalau misalkan bangunan tinggi, berarti Firdaus paling tingginya. Nah, dan dianya Firdaus itu yang melengkapi ia di atas 7 surga. Di sini surga 7. Di atas sebelumnya ada pendapat yang menyatakan surga 8. Mungkin Ustadz masih ingat ketika membahas tentang lafaz Alhamdulillah terdiri dari 8 huruf. Barang siapa yang membacanya, insya Allah bebas masuk surga manapun. Kan? Afdaluha wa awsatuhal firdausu, dan bermula yang paling utamanya surga yang 7, yang paling pertengahannya itu firdaus. Paling utama dan berada di tengah dia. Nah, itu surga firdaus, kemudian jannatul ma'wa, kemudian jannatul khuldi, jannatul naim, jannatul adnen, darussalam, darul jalal. Oma wa ilama dzukira zahaba Ibnu Abbas, dan kepada ma yang telah disebut akan dia nyaman. Maksud mazukira, pendapat yang menyatakan surga itu ada 7, begitulah pendapat Ibnu Abbas. Dan kepada ma yang telah disebut akan dia nyama, zahaba Ibnu Abbas, berpendapatlah oleh Ibnu Abbas. Terjadi khilaf di sini. Waqila arba'un, dikatakan orang surga itu ada 4. Warajjahahu jama'atun, menguatkan akan nyakil oleh satu jamaah. Dalil kil apa? Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk orang-orang yang takut ia kepada kedudukan Tuhannya itu dapat 2 surga. Summa qala, kemudian Allah berkata, wa min dunihima jannatan, dan dari selain keduanya 2 surga itu ada 2 surga lagi. Berarti 2 tambah 2 4. Ya, titik dulu ya. Nah, itulah dia. Berarti yang 4 tuh boleh masuk 4-4-nya gitu, Guru. Gimana? Mungkin Kayak bebas kali. 4 kamar gitu ya. 4 gudang mewah, 4 gedung mewah kan? Kalau orang amalannya banyak, mungkin atau orang baik, orang soleh ya bebas kan, bisa main kemana saja mungkin. Ini kan kita membayang-bayangkan. Karena surga itu semua ayat yang menjelaskan tentang surga, Allah menggambarkan dengan masal, ya kan? Perumpamaan. Yang hakikatnya itu nanti di surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh kuping, belum pernah terpikirkan oleh otak kita. Mala ainon ra'at kalau dalam hadis kan. Mala ainon ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, masal, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, selalu masal. Oke, yang lain lagi? Ustaz, ini lapas muntahu ini gimana, Ustaz? Muntahun isim fa'il dari intaha. Madinya naha. Ya. Naha tambah ta, intaha. Jadi muntahun. Ini ada ilatnya, ilat sarfiyah kan. Ustaz nanti kembali ke kitab Qawaidul I'lal. Jadi intahaya asalnya. Muntahin. Ini jamak muzakkar salimnya muntahun. Mutawasitun dari tawassata, mutawasitun. Mubtadi'un dari ibtada'a. Mubtadi'un. Apa lagi Ustaz? Siapa lagi nih? Lanjut. Ustaz Faisal. Ustaz Faisal hadir? Ustaz Imron aja pindah dulu. Ya. Kalau enggak ada saya aja saat mana. Nah, Ustaz Zul itu. Semangat Ustaz Imron. Ayo Ustaz lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu innahu ila akhirih yahtamilu ayyakuna bifathil hamzati ala hazfilamil illati wa yahtamilu ayyakuna bikasriha ala annaha jumlatun musta'nafatun
siqat li bayani sababil hamili lahu ala su'alillahi wa qawluhu akramu karimin wa arhamu rahimin ay min kulli karimin wa min kulli rahimin fahazfu min kullin ikhtisaran wa udifa af'alu ila ma ba'dahu wa jaza kaunuhu mufradan ma'a annal asla ayyakuna jam'an likauni af'ali ba'di ma yudafu ilaihi li fahmil ma'na wa adami iltibasil muradi. Oke, terima kasih Ustaz. Wa qauluhu innahu yahtamilu ayyakuna bi fathil hamzati. Bermula ucapan syarih innahu hingga akhirnya itu mungkinlah bahwa ada ianya ucapan musannaf itu dengan fathah hamzah innahu. Kalau kita baca fathah hamzah annahu berarti ala hasfi lamil illah, di atas dibuang lam illah. Innahu kita baca annahu kalau ada lam ta'lil yang mahdhuf, berarti asalnya li annahu. Kenapa kalau ada huruf jar kita baca anna? Supaya huruf jar ada tugasnya. Nanti an mausul harfi, jumlah an isim bersama khobarnya, ta'wil masdar pada mahal jar majrur dengan lam ta'lil yang mahdhuf kan? Nah, jadi kalau kita baca li inna nggak boleh. Karena li huruf jar perlu kepada ma'mul. Sedangkan inna jumlah. Huruf jar tidak pernah mengjar jumlah. Oke. Wa yahtamilu ayyakuna bikasriha, dan mungkinlah bahwa ada ianya ucapan syarih innahu itu dengan kasrahnya hamzah. Kalau kasrah hamzah ala anna, di atas bahwa sungguhnya innahu jumlatun musta'nafah, itu jumlah baru. Jumlah yang dimulaikan baru, siqat yang dibawakan akan dianya jumlah, siqat dihalau. Yang dibawakan akan yang jumlah libayani sababil hamili, untuk menjelaskan sebab yang mendorong ianya sebab lahu baginya syarah ala su'alillah, kepada memohon kepada Allah. Kita lihat di luar. Aku minta kepada Allah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah boleh, atau innahu sama aja. Aku meminta kepada Allah, tetap jumlahnya bayan atau ta'lil. Kenapa beliau meminta kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah. Nah, kan? Jadi walaupun ini jumlah bayaniyah, sebab yang mendorong beliau meminta kepada Allah karena Allah paling dermawan, juga bayan sekaligus ta'lil juga. Wa qauluhu akramu karimin arhamu rahimin. Bermula ucapan syarah dianya Allah itu yang paling dermawan dari yang dermawan, paling penyayang dari yang penyayang, ay min kulli karimin wa min kulli rahimin. Kenapa beliau mentakdirkan akramu min kulli karimin, arhamu min kulli rahimin? Karena pada dasarnya isim tafdil itu mudhaf ilaihnya mesti jamak. Arhamur rahimin, ahkamul hakimin, mesti jamak. Cuma di sini kan mufrad nih, akramu karimin. Makanya beliau mentakdir akramu min kulli karim, arhamu min kulli rahim. Fahuzifa, kita baca Ustadz Imron. Kan fahazfu. Fahuzifa min kullin iktisaran. Maka dibuangkan dari tiap-tiap. Fahuzifa, maka dibuangkan akan dianya. Atau langsung aja naib fa'il. Fahuzifa min kullin. Maka dibuangkan dari tiap-tiap ikhtisaran untuk meringkas. Jadi min kulli karim, min kullin dibuang. Oh begini. Jadi min kullin ini langsung naib fa'il. Maka dibuang akan min kullin. Min kullin, min kullin. Ini nggak usah kita artikan nih. Jadi min kullin ini hikayah dari min kullin ini sebagai naib fa'il hudzifa. Fahudzifa min kullin, maka dibuangkan akan lafadz min kullin. Kenapa dibuang? Ikhtisaran, untuk ringkas. Jadilah akramu karimin. Sesudah dibuang min kullin, wa udhifa af'alu ila ma ba'dahu, dan dimudhafkan akan af'alu. Af'alu di sini maksudnya isim tafdil akramu dan arhamu.
dan dimudhafkan akan isim tafdil. Af'alu akan isim tafdil ila ma ba'dahu kepada ma sesudahnya isim tafdil. Nah, akramu karimen. Kan asalnya akramu min kulli karimen, min kulli dibuang, tinggallah karim sesudah akramu. Langsung akramu dimudhaf kepada karim. Dan dimudhafkan akan isim tafdil kepada ma sesudahnya isim tafdil. Wajadha kaunuhu mufradan, dan bolehlah keadaannya ma ba'dahu. Dan bolehlah oleh keadaannya ma ba'dahu itu mufrad. Ma ba'dahu maksudnya mudhaf ilaih dari af'alu. Mudhaf ilaih dari akramu, yaitu karimen dan rahimen. Bolehlah oleh keadaannya ma ba'dahu itu mufrad. Ma'a annal asla ayyakuna jam'an, bersama bahwa sungguh asal itu bahwa ada ianya ma ba'dahu itu jamak. Asalnya jamak kan? Akramu min kulli karim. Kulli karim ada makna jamak. Walaupun lafadznya mufrad, kulli kan jamak. Bersama bahwa sungguh asal itu bahwa ada ianya ma ba'dahu itu jamak. Kenapa boleh mufrad di sini walaupun asal jamak? Likauni af'ala kita baca ba'dha ma yudhafu ilaih. Karena keadaan af'ala, maksud af'ala karena keadaan isim tafdil di sini itu ba'dha, khabar kauni itu sebahagian ma yang dimudhafkan akan dianya af'ala kepadanya ma. Karena keadaan isim tafdil di sini sebahagian dari mudhaf ilaihnya. Ba'dha ma sebahagian ma yang dimudhafkan akan isim tafdil kepadanya ma maksudnya mudhaf ilaih. Karena af'ala akrama di sini ba'ad dari karim. Nah, karena keadaan af'ala itu sebahagian mudhaf ilaih, kenapa boleh mufrad? Li fahmil makna, karena makna bisa dipahami, wa adamil iltibasil murad, dan karena tidak tersamarkan maksud. Kita tahu ketika beliau menyatakan karena sungguhnya Allah itu akramu karimen, yang paling mulia dari yang mulia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Titik dulu coba. Benar nggak seperti itu? Ada yang pengen meluruskan? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Syekh Sulaiman? Ada yang perlu diluruskan, barangkali ada bengkok-bengkoknya? Nggak ada Ustaz, udah pas tuh. Udah. Bisa bertanya nih Ustaz nggih? Tafadhol Ustaz. Itu kalau tentang innahu dan annahu ini, apa perbedaannya kalau masuk huruf jar tadi kok dibaca anna, nggak boleh dibaca inna gitu. Tadi perasaan udah dijelaskan. Kalau kita baca anna, berarti karena ada lam ilat. Lam ilat, lam huruf jar. Lam huruf jar tugasnya mengjar isim Ustaz. Kalau kita baca an, berarti an kan mausul harfi. Mausul harfi ada 5, salah satu an. Berarti an bersama isim khobarnya kita takwil jadi isim, baru majrur dengan lam. Kalau innahu nggak boleh kita takwil karena jumlah. Sedangkan huruf jar tidak mengjarkan jumlah. Nah, makanya kalau kita baca fathah harus ada lam ta'lil yang mahdhuf. Itu Ustaz. Bisa diterima Ustaz? Nggih, bisa. Ada lagi yang lain? Terus, kenapa enggak arhamar rahimin Insyaallah. ini? Gimana Ustaz Safwan? Kita gunakan dalam berdoa. Kurang Kenapa terang Ustaz. Apa bedanya ini dengan Enggak terang Ustaz, ulang Ustaz. kita sering berdoakan arhamar rahimin ini, Ya. tapi kalau di sini biasa apa bedanya ini arhamar rahimin? Beda, ini akram kan. Jadi lafadznya beda, otomatis artinya beda. Nah, ini beliau menggunakan nama dermawan. Enggak? Mungkin ini maksud Ustaz apa itu tadi. Safwan. Sering ketemu tuh akramin atau arhamar rahimin ini, kenapa kok dipakai mufrad? Bukan, kenapa pakai akrama Ustaz nanya, bukan karena mufradnya. Bukan ini mudah kepada mufradnya. Itu udah dijelaskan tadi, asalnya ini jamak. Jadi walaupun di sini kelihatan mufrad, asalnya akramu min kulli karim. Kalau pakai kulli kan jamak Ustaz. Jadi mufrad di sini nggak perlu diperdebat karena asalnya ada mudhaf yang mahdhuf. Ustadz Sofwan kalau nggak salah paham saya, beliau menanyakan dalam Al-Qur'an ahkamul hakimin kan, arhamur rahimin. Kenapa di sini akramu karimin? Nah,
atau akramul akramin misalkan. Ya bebas sebenarnya. Di sini beliau sedang menarik kedermawanan Allah kan? Oh iya. Itu Berarti boleh biasanya saja gitu. Mana bebas itu. lebih bagus dipakai, Ustaz? Enggak lebih bagus, itu tergantung kebutuhan Ustadz. Biasanya kalau Ustadz butuh rezeki, pasti memanggil Allah itu mengambil sisi rezekinya. Ya Razak misalkan. Ustadz sedang butuh kepada ilmu. Pasti Ustadz memanggil Allah ya Fattah, wahai yang maha membuka. Supaya Allah membuka hati Ustadz dengan diberikan ilmu. Itu biasanya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita sedang butuh kebaikan Allah, ya Muhsin, ya kan? Sedang butuh ketenangan hati, ya Muqallibal Qulub, Thabbit Qalbi, kan itu tergantung kebutuhan. Beliau ini sedang merengek meminta kedermawanan Allah supaya kitab beliau umum manfaat. Begitu yang bisa saya pahami Ustaz, selebihnya terserah. Lebih dalam maknanya ini Ustaz ya. Akramu karimin. Kalau kita gunakan untuk berdoa ini. Ya kita nggak harus pakai kayak di sini, Ustaz, itu beda makam, kan sesuai dengan tempat. Oke, siapa lagi? Ustaz Sofwan dah sekarang. Ayo Ustaz. Sampai mana tadi Ustaz? Nih, qauluhu. Qauluhu ay u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay u'allifu. Hadza bayanun lita'al apa dia bunyinya? Oh, limuta'alliqil ba'i bina'un ala annaha asliyatun. Wa qadarahu fi'lan muakhiran khasian li'anna ma dzukira huwal awwalu fi taqdiril muta'alliqi amma awwali apa ini? Aulawiyatun. Amma aulawiyatun kaunuhu fi'lan bali annahu huwal aslu fil amali wa amma aulawiyatun kaunuhu khasan bali ra'ayatul maqami. Nah, cukup dulu Ustaz. Oke, ini huruf jar kakak, tidak beramal lagi ini kalau lagi baca. Nggak apa-apa Ustaz, ya kan? Santai. Kita memperhatikan, ini Ustaz, kalau kita perhatikan lebih teliti, ya kan? Makanya kalau ada yang baca salah-salah nggak apa-apa. Pendengar biasanya lebih pintar. Kayak penonton bola katanya ya. Iya. Saya kalau lagi baca juga salah mulu, kan kita kurang perhatian Ustaz. Nggak apa-apa, saling mengingatkan. Oke? Qauluhu ay u'allifu, artinya u'allifu. Hadza bayanun li muta'alliqil ba. Bermula ini ucapan u'allifu itu menjelaskan bagi muta'ala ba. Mana tadi di atas? Bismillahirrahmanirrahim u'allifu kan? Dengan nama Allah aku mengarang. Nah, jadi itu beliau menjelaskan muta'ala ba. Karena huruf jar kan kalau asli wajib ada muta'ala. Binaan ala anha asliyatun. Karena didasari di atas sesungguhnya ba itu ba asli. Kalau ba di bismillah huruf jar asli mesti ada muta'alanya. Kalau huruf jar zaidah atau serupa zaidah kayak rubba baru nggak perlu kepada muta'ala. Oke. Wa qaddarahu kita baca. Wa qaddarahu fi'lan muakharan khassan, dan mentakdirkan ianya syarih akannya muta'alak akan fi'il lagi tertakhir lagi khusus. Kenapa? Kenapa syarih mentakdirkan muta'alak bismillah u'alifu fi'il. Kemudian beliau mentakdirkannya tertakhir bismillah dulu baru u'alifu. Kemudian khusus u'alifu fi'il khusus, aku mengarang bukan aku memulai. Bukan abtadi'u.
Mentakdirkan ianya syarih akannya muta'ala fi'il, yaitu alifu, fi'il mudhari'. Muakharan, tertakhir. Kemudian khasan, khusus, bukan abtadi'u. Kenapa? Li'anna ma zukira wal aula fi takdiril muta'alliki. Karena sungguhnya ma yang disebut akan dia nyama. Ma zukira maksudnya muta'ala satu kalimat itu fi'il tertakhir lagi khusus. Karena bahwa sungguh ma yang disebut akan dia nyama itu lebih utama dalam mentakdirkan muta'alliq. Untuk muta'alliq ba itu lebih utama fi'il, kemudian harus tertakhir, kemudian harus fi'il khusus, jangan fi'il umum. Apa alasannya lebih utama? Amma aulawiyatu kaunihi Ustaz. Mudhaf ilaih. Amma aulawiyatu kaunihi fi'lan fali'annahu huwal aslu fil amali. Adapun bermula keutamaan keadaannya muta'alliq itu fi'il, itu nisya maka karena keadaannya fi'il huwa, dianya fi'il itu asal pada beramal. Pada asalnya kalimat yang beramal itu fi'il. Nah, makanya beliau mentakdirkan fi'il alifu. Nah, biar ba di bismillah muta'ala kepada alifu. Karena muta'ala itu dianggap ma'mul juga. Ma'mul ya. Kenapa beliau mentakdirkan alifu maksudnya? Bukan ta'lif kan? Bukan masdar. Karena pada dasarnya yang beramal itu fi'il. Wa amma aulawiyatu kaunhi khasan fali riayatil maqam. Adapun bermula keutamaan keadaannya fi'il itu khusus karena untuk menjaga makam posisi. Kenapa fi'il yang beliau takdirkan alifu bukan abtadi'u? Untuk menjaga posisi karena beliau sedang mengarang. Berarti tulis muta'alanya ya mengarang. Kayak kita mau makan, kita takdir muta'alanya aku makan dengan menyebut nama Allah. Mau menulis aktubu, aku menulis dengan nama Allah dan seterusnya. Titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Tengku. Tafadhol Ustaz. Ini amma auliyatu kaunihi itu fi'lan. Fi'lan itu sebagai apa ya Tengku ya? Sama juga Khabar kauni. Oh, kabar kauni. Bukan jadi auliyatu itu apa kabarnya? Fali annahu. Oh, gitu ya. Yang khasan begitu juga Tengku ya? Wa amma auliyatu kaunihi khasan? Iya, sama. Khasan ini khabar kauni, khabar aulawiyatu fali riayatil makam. Ya. Kenapa ada fa? Karena jawab amma. Jadi khabar aulawiyatu sekaligus dijawab amma fali annahu. Nah, jumlahnya jadi khabar. Ya, makasih. Ada lagi? Maknanya pali riayatil maqam ini apa tadi, Ustaz? Untuk menjaga posisi. Oh, untuk menjaga posisi. Riayah, masdar dari ra'a, yar'a, riayah. Siapa lagi yang belum baca? Tafadhol. Ini pilih sendiri aja yang belum-belum. Ayo. Enggak disebutkan namanya ya. Ustaz Yusri mau baca? Mau. Mana ini Ustaz? Ini li'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna kulla syar'in fi syai'in yudmaru fi nafsihi lafdun. Ma kanat tasmiyatu mubtada'an lahu. Fal katibu yudmaru aktubu. Wal mu'allifu yudmaru u'allifu. Wali ish'ari ma ba'dal basmalati bihi fahuwa qarinatun 'alal mahdhufi wa amma uluwiyatu kaunihi muakhiran falyakun ismahu ta'ala muqaddiman zakaran fayuwafiqu taqaddama musammahu wujudan. Oke, Ustaz. Ustaz. Ya.
Ini kita ulang lagi nih. Wa amma aulawiyatu kaunhi, adapun bermula keutamaan keadaannya fi'il itu khusus. Itu nisya maka li riayatil makam, untuk menjaga makam posisi. Kenapa beliau mentakdirkan alifu ya kan? Alifu kan khusus berkaitan dengan mengarang. Untuk menjaga makam, posisi mengarang di sini. Bukan makan minum. Kenapa alasannya? Li'anna kulla syari'in fi syai'in yadmaru fi nafsihi lafdu ma kanat tasmiyatu mubda'an lah. Karena sesungguhnya tiap-tiap orang yang masuk dalam sesuatu itu menyembunyikan ia dalam dirinya lafdoma, akan lafad ma yang adalah membaca basmalah itu dimulaikan lahu untuk nyama. Setiap seseorang yang masuk dalam sesuatu itu menyembunyikan ia dalam dirinya akan lafad ma yang adalah membaca basmalah itu dimulai untuk ma. Orang yang mengarang berarti ketika membaca basmalah pasti maksudnya aku mulai mengarang dengan menyebut nama Allah. Fal katibu yadmaru aktub, maka bermula seorang yang menulis itu menyembunyikan ia akan aktub. Bismillah aktubu, artinya dengan nama Allah aku menulis. Wal muallifu yadmaru uallifu, dan bermula orang yang mengarang itu menyembunyikan ya uallifu, karena musannif sedang mengarang beliau uallifu. Nah, kalau kita sedang makan kita menyembunyikan akulu. Oke. Kemudian wali isy'ari ma ba'dal basmalati bihi fahuwa karinatun alal mahdhuf, dan karena menunjukkan oleh ma yang ada sesudah basmalah bihi dengan nyama, dan karena menunjukkan oleh ma sesudah basmalah bihi dengannya maka natit tasmiyah, bahwa maka bermula dia nyama sesudah basmalah itu menjadi tanda alal mahdhuf, atas yang dibuang. Ini maksudnya. Kenapa lebih baik mentakdirkan fi'il khusus sesuai dengan posisi? Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pasti menyembunyikan tempat muta'alaq bismillah itu. Kemudian kenapa muta'alaq itu mahdhuf? Kayak di sini bismillah u'alifu. Kenapa u'alifu dibuang, nggak ditulis? Oh, li isy'ari ma, karena menunjukkan oleh ma sesudah basmalah. Bihi dengan nyama kanati tasmiyah, maka bermula dia nyama sesudah tasmiyah itu menjadi tanda di atas mahdhuf. Kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya aku makan. Kenapa aku makan nggak ditulis? Karena kegiatan kita makan menunjukkan kepada akulu. Kenapa di sini u'alifu nggak ditulis? Sesudah beliau membaca bismillah, beliau mulai menulis. Kelakuan beliau menulis menunjukkan kepada u'alifu yang dibuang. Nah, itu maksudnya. Karena menunjukkan oleh ma sesudah basmalah, yaitu kegiatan yang kita lakukan sesudah membaca basmalah. Dengannya maka natit tasmiyah itu menjadi tanda untuk sesuatu yang dibuang. Koma dulu. Gimana Ustaz Sulaiman? Alhamdulillah. Ini Ustaz Sulaiman pentasih nih. Luruskan Ustaz kalau ada yang bengkok-bengkok. Ini ada beberapa lagi yang belum ini. Yang belum segera mengambil posisi ya. Yang mau baca. Gimana Ustaz Mustari? Aku aja Ustaz ya. Boleh, Wa amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma uluwiyatu kaunihi ya muakhiran faliyakuna ismuhu ta'ala muqaddiman zikran fayuwafiqu taqaddumu musammahu wujudan waliyufidal ikhtisasul qadimal ma'muli yufiduhu indal jumuhuri wal makna annal bada'ata la tatimu illa bima'unatis mihi ta'ala fabihiran ala may ya'taqidu annal bada'ata kama takunu biismillahi takunu aidan biismi alihatihim. Jadi Ustaz udah sampai ini ya. Dan adapun bermula keutamaan keadaannya
muta'ala itu ditakhirkan supaya bahwa adalah namanya Allah Ta'ala itu terdahulu zikran nisbah sebut. Maka muafakat ianya terdahulu muta'ala akan maka muafakat ianya terdahulu nama Allah akan terdahulu yang dinamakan dengannya nama Allah, wujudan nisbah wujud. Dan supaya bahwa memberi faedah ianya terdahulu nama Allah atau terdahulu mu'allik atau terdahulu ma'mul akan apa? Memberi faedah akan ikhtisas, karena sungguh terdahulu ma'mul itu memberi faedah ianya terdahulu ma'mul akannya. Jadi kemana kembali? Karena sungguh terdahulu ma'mul itu berfaedah ianya terdahulu ma'mul akannya ikhtisas indal jumhuri di sisi jumhur. Dan bermula makna sungguh dan bermula makna itu Ustaz, jelasin dulu, berarti jelasin dulu. Jelasin dulu. Kenapa lebih utamanya muta'alaknya atau apa itu tadi mu'allak mu'allifu itu ditakhirkan dari bismillah, duluan bismillah, kemudian baru u'alifu. Ini maksudnya dijelaskan dari segi kemana, dari segi mana keutamaan mentakhirkan muta'alaknya. Karena supaya bahwa adalah ismullah itu terdahulu, supaya bilah duluan bismillahirrahmanirrahim kan baru u'alifu. Kalau u'alifu takdir mutakhiran, supaya yang langsung kita mulai dengan nama Allah, bukan dengan muta'alaknya. Kalau takdir di awalnya kan u'alifu bismillah, berarti duluan kita baca muta'alaknya baru nama Allah. Itu kayak mana Ustaz? Ini Ustaz. Halo Ustaz. Lanjut dulu. Halo. Lanjut dulu. Nanti dikoreksi ya. Supaya bahwa adalah namanya Allah itu yang terdahulu nisbah sebut. Berarti duluan disebut nama Allah. Kalau begitu maka muafakat ianya terdahulu nama Allah, cocoklah terdahulu nama Allah, atau bersesuaianlah terdahulu nama Allah, itu terdahulu nama yang musamma yang disebut dengan nama Allah, nisbah wujud. Artinya dengan mendahulu bismillah itu menunjukkan bahwa nama musamma itu ya Allah itu memang sudah terdahulu wujudnya. Maka lebih pantasnya terdahulu, karena Allah Ta'ala memang terdahulu wujudnya. Memang tidak pernah ada apa kayak mana ya jelasinnya. Nanti dijelas lebih detail lagi ya. Ini yang pertama. Supaya bersesuaian di dahulu nama Allah yang pertama itu dengan terdahulu musamma, karena musammanya atau Allah itu memang terdahulu, makanya namanya didahulukan. Yang kedua, supaya bahwa memberi faedah taksih dengan didahulukan nama Allah atau didahulukan makmul dari u'alifu itu tadi untuk memberi faedah taksir, karena dalam istilah ulama dalam istilah ma'ani itu didahulu makmul yufidu hasra, itu dapat memberi faedah hasar. Kalau makmul di sini yaitu tempat beramal u'alifu yaitu bismillahirrahmanirrahim, maksudnya muta'alik dari muta'ala u'alifu itu tadi didahulu. Itu kira-kira Ustaz dengan penuh kekurangan. Lanjut Ustaz, dikit lagi. Dikit lagi ini apa ya? Iya. Mana tadi? Maknanya memulai itu tidak sempurna ya mulai kecuali dengan bantuan namanya Allah Ta'ala. Maka padanya itu menolak di atas iman yang mengiktikadnya sungguh mula sebagaimana ada yang mula dengan nama Allah, ada yang mula pula dengan nama mereka itu. Itu juga merupakan penolakan atas orang yang mengiktikad bahwa sungguh permulaan sebagaimana boleh atau hasil ya permulaan dengan nama Allah, juga hasilnya dengan nama Tuhan-Tuhan mereka itu sama aja. Kalau apa sama-sama hasilnya, artinya sebagaimana memulai bisa atau boleh dengan nama Allah, dan juga boleh dengan nama Tuhan mereka itu untuk tujuan menolaknya. Ini lebih lengkapnya Ustaz nih yang jelasin. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Masya Allah. Oke, tadi ditakdirkan PE u'alifu, kemudian tertakhir yaitu bismillah dulu baru u'alifu, kemudian khusus yaitu u'alifu.
Ini alasannya. Wa amma aulawiyatu kaunihi muakharan. Adapun bermula keutamaan keadaannya muta'ala itu ditakhirkan. Bismillah dulu baru alifu. Kenapa? Faliyakuna. Nisya maka supaya bahwa adalah nama Allah Ta'ala itu muqaddaman. Itu yang didahulukan akan dianya Allah nisbah sebut. Duluan bismillah baru alifu. Kenapa? Tujuannya biar nama Allah lebih duluan. Nah, sesuatu yang kita muliakan kan kita dahulukan. Supaya nama Allah di sini didahulukan, makanya alifu belakangan. Fayuwafiqu taqadduma musammahu wujudan. Maka muwafakat ianya terdahulu nama Allah akan terdahulu musammanya Allah nisbah wujud. Zaidun ismon. Hakikat si Zaid atau zat si Zaid namanya musamma. Allah itu isim. Zat Allah namanya musamma. Ketika nama Allah didahulukan, udah cocok itu karena memang Allah zat yang paling qadim. Itu maksudnya. Maka muwafakat ianya terdahulu nama Allah akan terdahulu zatnya Allah. Musammahu nisbah wujud. Karena Allah yang paling duluan wujud, bukan yang paling duluan, bahkan la awwala lahu kan? Maka mendahulukan nama Allah itu udah cocok. Udah itu yang pertama. Alasan yang pertama. Waliyufidal ikhtisasa, alasan yang kedua supaya memberi faedah ianya mendahulukan nama Allah atau mentakhirkan muta'ala supaya memberi faedah ianya muta'ala yang ditakhir akan ikhtisas. Kalau alifu ditakhirkan berarti sesuatu yang didahulukan jadi khusus. Bismillah, khusus dengan nama Allah saya memulai. Nah, itu maksudnya. Supaya memberi faedah ianya mendahulukan nama Allah akan ikhtisas. Lianna takdimal ma'mul yufiduhu indal jumhur. Karena bahwa sungguh mendahulukan ma'mul itu memberi faedah ianya takdim ma'mul akannya ikhtisas menurut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan sesuatu yang mestinya ditakhirkan kemudian didahulukan itu faedahnya ikhtisas. Kayak maf'ul. Maf'ul mestinya kan fa'il dulu. Sekarang kita dahulukan faedahnya ikhtisas. Iya kana budu. Cuma engkau yang kami sembah. Mestinya boleh na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Kalau susunannya maf'ul belakangan, kami menyembah engkau. Kadang-kadang kami menyembah yang lain. Bisa saja maknanya seperti itu. Begitu ma'mul didahulukan, ikhtisas. Mestinya bismillah di sini ditakhirkan duluan alifu, tapi dibalik. Duluan bismillah berarti faedahnya ikhtisas. Khusus dengan menyebut namamu ya Allah. Aku memulai. Makanya beliau mengartikan wal makna dan bermula makna bismillah alifu itu annal bada'ata bahwa sungguh memulai la tatimu itu tidak sempurna ianya memulai illa bima'unatismihi kecuali dengan pertolongan bantuan namanya Allah. Titik dulu. Nah, ini kita memasuki ilmu bayan dikit. Ilmu balaghah. Fafihi raddun ala ma ya'taqidu annal bada'ata kama takunu bismillahi takunu aidan bi ismi alihatihim. Fafihi, maka padanya mendahulukan bismillah di atas alifu itu raddun. Itu membantah kepada orang-orang yang meyakini ia bahwa sungguh memulai sesuatu sebagaimana ada ianya memulai itu dengan nama Allah, itu ada ianya memulai pula dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Ada orang-orang kafir yang meyakini atau orang musyrik meyakini memulai sesuatu boleh dengan nama Allah, boleh dengan nama selain Allah. Ketika beliau mendahulukan bismillah, khusus memulai dengan nama Allah. Berarti beliau membantah orang yang punya keyakinan seperti itu. Membantah orang yang punya keyakinan terhadap dua hal, supaya dia hanya meyakini satu hal, namanya kasar ifrad. Wahada yusamma kasra ifradin. Bermula ini taksis untuk membantah keyakinan orang yang salah, itu dinamakan akan dia ini akan kasar ifrad. Titik dulu. Ini kasar ada 3 macam nih. Ada kasar ifrad nanti, kasar qalab, ada kasar ta'id. Titik dulu Ustaz, ayo. Minta antara apa? Bangunin. Tarik kakak. Jadi maksudnya u'alifu itu mahzuf setelah bismillah gitu ya. Ya, jadi u'alifu ini syarih yang mentakdirkan. Sebenarnya nggak ditulis Ustaz. Bismillah, beliau membaca bismillah langsung menulis kan? Jadi alifu maksudnya beliau memulai dengan nama Allah untuk menulis. Sama kayak kita makan. Bismillah makan, kan enggak kita sebutkan akulu.
Pekerjaan kita menunjukkan kepada akulu. Tapi kalau muta'alik itu biasanya kayak yang sebelumnya Tengku ya. Berarti muta'alik sesudahnya berarti ya. Bismillah wa alifu gitu. Ya. Boleh, yang penting huruf jar itu maksudnya ada muta'alaknya. Kalau huruf jar asli, bisa muta'alaknya duluan ditulis atau sesudah gitu huruf ya. jarnya. Bahkan boleh. muta'aliknya bisa mahdhuf juga kan? Kayak jar majrur jadi khobar kan muta'alaknya wajib mahdhuf. Boleh, yang penting harus ada. Kalau di bismillah ini bukan mahzuf istilahnya nih. Mahdhuf. Mahzuf ya. Mahdhuf. Nah, Kasih Tengku. iya. Ini kayaknya harus titik sampai di sini, Ustaz. Ada gangguan dikit. Nggak ada yang ngantar sekolah. Enggak apa-apa Tengku. Harus ngantar sekolah dulu. Kalau kita gangguan bisa langsung keluar Tengku. Tengku nggak bisa nih. Iya, tapi nggak apa-apa karena sudah lumayan juga kan, udah sejam. Ini Ustaz Zulkarnain belum sempat baca Ustaz ya? Sudah tadi, Ustaz. Tadi sudah, Ustaz. Sudah. Ini Ustaz Imron ini. Oh. Ustaz Imron yang mana ya? Tadi saya lihat ada nama Ustaz Imron. Ustaz Yusri semua udah baca? Insya Allah besok pagi ini kebagian semua insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ustaz Mustari, semangat Ustaz. Oke, kita tutup sampai di sini. Ini kajiannya dari Senin sampai Ahad gitu ya, Ustaz Nggih. Enggak ada libur-liburnya Ustaz nih. Jadi liburnya enggak tentu. Iya, alhamdulillah. Liburnya enggak tentu. Kalau ada keperluan mendesak darurat pagi-pagi harus ke sekolah baru libur kan. Kalau masih sebelum jam 7 insya Allah bisa terus. Amin, amin, amin. Oh, okay. Ntar kalau ada halangan saya kabarin biasanya. Ya. Insya Allah. Penting semangat kita belajar kan, saling belajar dikit-dikit, saling mengingatkan, udah gitu. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.